Salam judis muda. Halo teman-teman semua. Bagi kalian yang ingin membaca atau membeli buku ini, silahkan mendengarkan dan melihat review buku hukum yang akan saya sampaikan selama 15 menit ke depan. Buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, karya dari Profesor Dr. Rendes C.S.T. Kansil SH dan Christine S.T. Kansil SH MH ini diterbitkan oleh Rineka Cipta pada tahun 2011, di mana terdiri dari 460 halaman dan 25 bab loh. Oleh karena itu, karena pembahasan dari setiap bab terdiri dari subbab-subbab yang sangat banyak dan sangat mendetail, review hukum ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama membahas bab 1 hingga bab 13, dan video selanjutnya nanti pada sesi kedua akan menjelaskan bab selanjutnya, yakni bab 14 hingga bab terakhir 25. Profesor Dr. Rendes C.S.T. Kansil merupakan sarjana ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 61 dan beberapa kali mendapat piagam penghargaan. Salah satunya ialah Man of the Year pada tahun 2007 dalam penulisan karya ilmiah. Sehingga tidak heran jika buku Pengantar Ilmu Hukum ini disusun dengan begitu mendetail. Baiklah, kita mulai pada bab pertama. Profesor Kansil menuliskan bab pertama dengan judul Pengantar Pendidikan Hukum, di mana beliau menguraikan gambaran pendidikan hukum pada tahun tersebut, yakni tahun 2010 dan sekitar 2011. Salah satu pembahasannya terkait tentang mata kuliah apa saja yang akan ditempuh oleh mahasiswa baru semester 1 Fakultas Hukum. Selain itu, juga ada beberapa saran dari Prof. Kansil terkait pemajuan pendidikan hukum di Indonesia, seperti dengan memperbaiki kurikulum, meningkatkan kemampuan penelitian dan penulisan bagi pengajar dosen, dan kerjasama dengan organisasi di luar negeri untuk menunjang pembaharuan hukum nasional di Indonesia. Baik, kita lanjut kepada bab kedua dengan judul Arti dan Tujuan Hukum. Pada mulanya, Prof. Kansil menunjukkan sisi filosofis dari hukum, bahwa hukum bukanlah suatu hal yang konkret. Beliau mengajak pembaca untuk memahami bahwa tidak ada definisi paten dari hukum. Walaupun terdapat perbedaan definisi setiap ahli hukum, namun mereka memiliki maksud yang sama dalam mendefinisikannya. Salah satu definisi hukum dari Dr. Rendes E. Utra SH ialah hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Yang kemudian, Prof. Kansil menjelaskan terdapat unsur-unsur hukum. Yang pertama ialah peraturan. Yang kedua ialah dibuat oleh lembaga yang berwajib, lalu yang ketiga bersifat memaksa, dan yang terakhir adalah unsur sanksi. Kemudian Prof. Kansil menjelaskan tujuan hukum dari pendapat-pendapat para ahli hukum. Hal ini beliau seralaskan dengan teori-teori tujuan hukum seperti teori keadilan, teori kepastian, dan teori kebahagiaan. Salah satu contoh ialah teori keadilan yang dicanangkan oleh Immanuel Kant. Immanuel Kant membagi keadilan menjadi 2, yakni keadilan distributif dan komutatif. Secara mudahnya, keadilan distributif itu keadilan yang hanya diberikan sesuai dengan porsinya, sedangkan keadilan komutatif diberikan tanpa memandang apapun, yakni istilahnya sama rata dan sama banyak. Contoh keadilan komutatif, jika kamu diberikan 5 apel oleh ibumu, maka adikmu juga diberikan 5 apel. Tetapi hal ini berbeda dengan keadilan distributif. Kamu yang sudah dewasa diberikan uang saku 25.000, tetapi adik kamu yang masih berusia 3 tahun hanya diberikan uang saku sekitar Rp3.000 saja. Karena keadilan distributif tidak selalu serta-merta sama rata dan sama banyak, tetapi harus melihat bagaimana keadilan tersebut seimbang sesuai dengan porsinya. Selanjutnya pada bab 3 dengan judul Tata Hidup Bermasyarakat, yang mana beliau menceritakan pola hidup manusia sejak dahulu, bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok, kecuali dalam keadaan memaksa dan sementara waktu. Mereka saling membantu antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian,
Dalam buku ini menjelaskan bagaimana masyarakat dapat terbentuk, bagaimana seseorang dapat masuk dalam suatu komunitas yang disebut sebagai masyarakat. Salah satunya ialah memiliki kesamaan kepentingan. Di sini juga menjelaskan tentang bentuk masyarakat. Salah satunya ialah masyarakat paguyuban atau Gemeenschap dan masyarakat patembayan atau Geselschap. Di sini juga menjelaskan terkait apa sih jenis-jenis dari masyarakat itu. Ada yang masyarakat primitif modern, masyarakat desa, masyarakat kota, masyarakat teritorial dan masyarakat genealogis, dan lain sebagainya yang diulas dalam bab 3 tentang tata hidup bermasyarakat. Setelah pembahasan tentang masyarakat, selanjutnya beralih ke bab 4 yang mengatur bagaimana masyarakat yang hidup dalam suatu komunitas itu diatur oleh suatu kaidah hukum. Sebab setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu tata atau suatu kaidah hukum yang mengatur tingkah laku manusia agar setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya. Dengan cara memberikan suatu norma. Norma di sini memiliki 2 isi, yakni perintah dan larangan. Namun, terkait dengan macam-macam norma, terdiri dari 4 norma, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Dalam bab 4 ini, Prof. D.S.T. Kansil benar-benar menjelaskan secara mendetail apa itu perbedaan dari norma agama, apa itu perbedaan dari norma kesusilaan, dan yang terakhir norma hukum. Beralih kepada bab 5 tentang sumber hukum, di sini Prof. Kansil menyatakan bahwa terdapat 2 sumber hukum secara umum, yakni sumber hukum material yang ditinjau dari berbagai sudut seperti ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat, dan juga sumber hukum formal yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Dalam pembahasan doktrin, mencangkup aliran-aliran pendapat sarjana hukum seperti mazhab, hukum alam, mazhab sejarah, teori teokrasi, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan seterusnya. Dalam bab ini tentu dijelaskan secara mendetail apa sih maksud dari traktat itu, bagaimana jenis-jenis traktat, apa sih jurisprudensi itu, apa sih hukum kebiasaan itu. Setelah memahami terkait sumber hukum, yang salah satunya ialah jurisprudensi atau putusan hakim, maka pada bab 6, di sini membahas secara khusus tentang penciptaan hukum. Dalam pembahasan bab ini menyampaikan bahwa hakim memiliki kewenangan membentuk hukum bila mana memang peraturan perundang-undangan belum mengaturnya. Namun, keputusan hakim bukan peraturan umum, bukan sebagai lembaga legislatif pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, keputusan hakim hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu, dalam bab 6 ini juga membahas seputar penafsiran hukum, karena setiap hukum dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang setiap orang. Seperti bagaimana ia menggunakan interpretasi menggunakan penafsiran gramatikal, atau menggunakan penafsiran historis, atau menggunakan penafsiran sosiologis, analogis, atau sistematis. Hal ini dibahas secara tuntas hingga mencapai akar-akarnya. Hal ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencoba untuk membedah kasus dalam suatu putusan, atau membuat karya tulis ilmiah atau tugas akhir skripsi dengan menggunakan penafsiran hukum yang dijelaskan dalam bab 6. Selanjutnya pada bab 7 tentang pembagian hukum dalam negara. Pada bab ini diuraikan apa saja bagian-bagian dari hukum. Seperti contoh, pembagian hukum menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Tentu teman-teman pasti paham apa beda dari hukum tertulis dan tidak tertulis. Kalau tidak paham, teman-teman masih bisa membaca di bab 7-nya. Ada pula hukum menurut tempat berlakunya, terdiri dari hukum nasional, internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Ada pula di sini menjelaskan tentang hukum menurut waktu berlakunya, yakni ius constitutum dan ius constituendum. Apa sih
kedua hal itu, ius constitutum ialah secara mudahnya hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat ini. Tapi ius constituendum itu merupakan hukum yang dicita-citakan. Faham sampai sini? Semoga paham. Kalau tidak paham, silakan membaca pada bab 7 karena dijelaskan secara mendetail oleh profesor. Dalam bab ini juga mengulas secara singkat apa perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana. Seperti contoh, dalam pelaksanaannya, hukum perdata ini mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain. Sedangkan hukum pidana ini mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat. Di sini juga menjelaskan terkait perbedaan hukum acara perdata dengan hukum acara pidana maksud saya. Seperti bagaimana alat buktinya, bagaimana proses banding maupun kasasinya, dan bagaimana penuntutan dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Pun termasuk kedudukan para pihak. Selanjutnya bab 8 tentang hubungan hukum antar penduduk Indonesia. Dalam hal ini, beliau menyatakan bagaimana pada zaman dahulu terdapat golongan-golongan penduduk, seperti golongan Bumi Putra, golongan Timur Asing, maupun golongan Eropa. Apa hukum yang berlaku bagi orang Eropa? Apa hukum yang berlaku bagi orang pribumi? Lah, itu dibahas pada bab ini. Lalu, pada bab 9 terkait pengertian subjek dan objek hukum. Subjek hukum merupakan penyandang hak dan kewajiban yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Nah, badan hukum juga memiliki bermacam-macam, nanti juga dijelaskan dalam bab ini. Termasuk juga macam-macam hak, ada hak nisbi dan hak mutlak. Selanjutnya bab 10 terkait kewarganegaraan Indonesia. Dijelaskan apa perbedaan definisi dari penduduk Indonesia, definisi warga negara, definisi bangsa Indonesia, bagaimana seseorang mendapatkan status kewarganegaraan karena kita memiliki asas ius sanguinis, asas ius soli, atau juga apatride dan bipatride. Apa itu? Nah, teman-teman bisa membaca di bab 10 kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, pada bab 11, membahas tentang teori perundang-undangan. Pada bab ini, mulanya Prof. Kansil memberikan gambaran yang begitu jelas tentang asal-muasal kodifikasi. Contohnya, bagaimana kodifikasi 12 meja. Apa itu kodifikasi 12 meja? Kodifikasi sendiri berarti menggabungkan, di mana hukum yang berlaku pada saat itu yang sudah dibahas digabungkan untuk dijadikan suatu buku atau hukum positif. Kodifikasi pertama terjadi di Romawi kurang lebih pada tahun 450 sebelum Masehi yang dinamakan kodifikasi 12 meja. Jadi, sistemnya masing-masing meja membahas sesuatu hal yang khusus seperti jual beli, perkawinan, warisan, dan lain-lain yang kemudian dikumpulkan dan dibukukan. Lalu, kodifikasi kedua terjadi di Romawi Timur pada masa Kekaisaran Justinianus pada tahun 527 hingga 565. Sehingga kodifikasi kedua ini dinamakan Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis dari Justinianus dibagi dalam 4 buku. Buku pertama bernama Institutioniomus, buku kedua bernama Pendecta, dan buku ketiga bernama Codex, dan buku keempat bernama Novelia. Hukum Romawi kemudian berkembang dengan pesat, sehingga tak mengherankan kalau hukum Romawi mempengaruhi ilmu hukum di Eropa Barat. Tak hanya sampai situ, dalam bab ini Prof. Kansil juga menyampaikan bagaimana peraturan undang-undang maupun peraturan-peraturan pada masa Hindia Belanda, pada masa pendudukan Jepang, bagaimana masa RIS, maupun pada masa Undang-Undang Dasar sementara pada saat itu. Next ke bab ke-12, yakni teori kenegaraan, ilmu politik. Dalam bab ini membahas seputar konsep maupun paham-paham dari tokoh-tokoh politik yang mempengaruhi pembentukan suatu ilmu politik dalam suatu negara, seperti paham Nawiaski yang memiliki peninjauan dalam pandangan, yakni pertama, negara bermula dianggap sebagai suatu ide,
Lalu, negara dipandang sebagai bangunan masyarakat, yang kemudian akhirnya negara dipandang sebagai bangunan hukum. Dan bab 13 terkait perkembangan hukum di Indonesia. Dimulai dari peraturan pokok pada zaman Hindia Belanda seperti Algemene Bepaling van Wetgeving voor Indonesia atau disingkat AB, atau dalam bahasa Indonesianya ialah ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan untuk Indonesia pada tahun 30 April 1847 yang termuat dalam Stadblad 1847-23. Ada juga peraturan yang bernama Regeringsreglement atau RR dan juga Indisch Staatsgrondwet atau IS atau dalam bahasa Indonesianya ialah Peraturan Ketatanegaraan Indonesia. Lalu ada juga peraturan pokok di zaman penjajahan Jepang di mana adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 yang menyatakan berlakunya kembali semua peraturan perundangan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan militer Jepang. Baiklah, jadi itu bagian pertama dari pembahasan buku Pengantar Hukum Indonesia karya Prof. Kansil. Yang selanjutnya, pembahasan bab 14 hingga bab 25 akan dibahas dalam video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.